Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya In Amwok, SSI dari SMA Ibnu Al-Jalgaudi School Kota Depok. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja PBG program atau kelas biologi kampus Universitas Bengkulu. Yang hari ini saya akan melaksanakan dengan anak-anak kelas 10-5 di sekolah saya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 10-5? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la ilaha Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas 10-5, kelas hebat yang luar biasa semangatnya. Mungkin masih ingat ya, sebelum kita sampaikan pembelajaran, kita kasih semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Oke, baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran untuk kali ini. Apakah ada yang masuk kali ini? Masuk semua. Lengkap ya? Alhamdulillah. Ya. Baik. Oke, ketua kelas silakan sebelum mulai KBM pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Kita dimulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan doa kita memudahkan langkah kita dalam menimba ilmu di sekolah ini. Baik, mungkin kalian bisa lihat ya di sini di gambar ini ada, kali ini kita akan mempelajari tentang ini. Apa nih? Tentang perubahan dan pelestarian lingkungan di bumi. Ya, mungkin ada yang tahu hari ini kalau kita cermati ya, kita amati beberapa hari ini Indonesia sedang mengalami apa ya? Pemanasan global. Warming ya, mungkin baru kemarin 2 hari lalu itu kota Jakarta ini merupakan kota terpanas ataupun apa ya, terpanas di wilayah dunia ini ya, mungkin 2 hari ini belakang. Bahkan ya cuaca yang tentu di wilayah Jabodetabek hingga ke Jawa tidak khususnya. Kenapa saat ini? Adanya perubahan alam, perubahan lingkungan ya. Baik, Bapak akan tampilkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita kesepakatan pas yang telah kita sepakati dulu ya, seperti biasa ya. Sebelum ada yang dimulai, mengingatkan tentang ini yang dulu pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Salah satunya adalah harus fokus ketika pembelajaran ya. Kemudian kalau mungkin bawa HP taruh silent, jadi dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian setting waktu, setting hati, setting pikiran supaya fokus di kelas ini ya. Kemudian siapkan alat tulis sama catatan yang kalau bisa silakan catat, kalau dibutuhkan silakan dicatat. Kalau tidak ada sesuatu yang penting. Kemudian jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Kemudian disiplin waktu baik ketika di kelas maupun di saat pembelajaran. Dan ini adalah silakan nanti aktif dalam pembelajaran di kelas ini. Selanjutnya ada yang ingin tambahkan? Cukup ya. Baik, karena hari ini temanya tentang lingkungan, Bapak punya sedikit jargon. Itu ketika mau bilang salam konservasi, jawabannya adalah salam lestari. Ya, coba tes. Salam konservasi. Salam lestari. Salam lestari. Salam konservasi. Oke, baik. Ini adalah salah satu mungkin jargon di bidang lingkungan yang mungkin tujuannya lestari, melestarikan alam semesta. Konservasi juga sama, pelindungan alam semesta. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kalian pikirkan atau amati dari foto ini? Foto Pak. Kenapa tangan? Foto Pak, foto. Kenapa foto aja? Sampahnya banyak. Oke. Kenapa sampahnya banyak ya? Ada tahu? Warganya Pak, masyarakatnya yang bisa menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan, gitu Pak. Oke. Baik, jadi apa? Jadi Pak, yang di gambar kanan itu perubahan energi tetapi dapat menghasilkan polusi Pak. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kenapa bisa muncul 2 gambar ini? Ada yang menambahkan? Ya, Umar silakan. Tidak kontrolnya
manusia terhadap lingkungannya dan apa yang telah dilakukannya dalam produksi suatu energi ataupun jasa. Itu ya. Jadi sini kalau kita cermati ya, tentu dari langsung sudah menyampaikan kotor, ya mungkin menempati di mana-mana. Ya, tentu ini ditemukan tidak cuma di wilayah Jawa, ya mungkin di daerah lain mungkin yang daerah lain pun sama ada fenomena seperti ini. Ya, mungkin kalau di sini pun sama. Ya, bahkan kadang orang Indonesia yang mungkin lebih banyak dia mengutamakan kepentingan semata, tapi tidak melihat efek jangka panjangnya. Ini adalah latar belakang yang kita kaji ini itu tentang perubahan lingkungan dan juga pelestarian lingkungan hidup. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar kita kaji hari ini, yaitu pertama kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Tapi hari ini kita akan bahas 3. Ya. Yang kedua adalah menganalisis kasus pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, udara, dan tanah, yang penyebabnya apa, kemudian cara penanggulangannya, hingga cara mencegahnya. Ini yang kedua. Yang selanjutnya adalah nanti di keterampilan kalian ada bisa membuat suatu gagasan atau solusi pemecahan masalah yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua, membuat poster atau kampanye nanti membawa penugasan di akhir pembelajaran ini. Itu tentang pencemaran lingkungan dan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kita selaku yang ada di bumi ini. Selanjutnya adalah tujuan. Hari ini tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Studi dapat menganalisis data perubahan lingkungan. Yang kedua, penyebabnya, dampaknya bagi kehidupan serta merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Jadi nanti kalian diharapkan seperti itu. Dengan menggunakan PBL, dengan diskusi kelompok, dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan kalian bisa memunculkan dari menganalisis data perubahan yang ada di alam semesta ini. Ya. Selanjutnya, jadi ya ini tahapan-tahapan mau sampaikan mengenai tahapan dalam singkat pembelajaran problem based learning. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapannya dari orientasi siswa pada masalah. Nanti ini tahap pertama ya, Bapak akan menyajikan suatu video tentang permasalahan tentang lingkungan. Yang kedua adalah nanti kalian menanggapinya, bahwa yang kedua adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Ya, jadi sendiri ya, Bapak kemudian sudah sampaikan di kelompoknya. Lalu yang ketiga, bagi setelah itu pembimbing pendidikan individu maupun kelompok. Jadi Bapak akan pilih untuk memastikan yang Bapak sampaikan nanti juga sudah ada KPD-nya serta data yang disajikan di situ. Lalu yang keempat, jadi akan mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya setelah diskusi kelompok untuk diskusi bersama baik dari internet maupun lewat buku. Nanti kalian akan menyampaikan hasilnya di kelas ini. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah selesai diskusi, nanti ada evaluasi, ada refleksi bersama di akhir pembelajaran ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Bapak akan menyajikan data token ekonomi. Jadi yang paling aktif dalam kelas ini nanti akan kasih poin, ya. Dan nanti akan disajikan di kolom ini yang sudah membuatnya. Nanti ada 3 kelompok yang kita sebutkan hari ini. Nanti ketika ada yang aktif, baik itu secara individu atau kelompok, nanti akan catat. Dikasih dengan catat ada bintang. Nanti dari pembelajaran akan dihitung dan nanti akan ada hadiah buat kelompok terbaik yang aktif dalam partisipasi kelas ini. Jadi pahami? Baik. Selanjutnya, jadi yang pertama adalah tadi yang lebih baik Bapak akan menyajikan ini orientasi pada permasalahan. Ya, Bapak akan memberikan salah satu video ya kita simak terlebih dahulu mengenai perubahan lingkungan. Bisa dilihat terlebih dahulu ya, ini video tentang bencana minyak di Laut Jawa. Minyak dari kebocoran sumur pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang Jawa Barat terus meluas. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebar hingga ke Kepulauan Seribu Jakarta dan bergerak menuju Selat Sunda. Menurut saya adalah kelalaian kemudian ini bencana industri, nggak boleh dibilang bencana. Nah, itu yang tidak ada terjadi apa-apa sih kita tuh. Kalau ini bisa bilang kecelakaan, insiden, musibah, kita tidak pernah merencanakan. Memang
sumur pengeboran lepas pantai YYA1 milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java ini bermula pada 12 Juli 2019 dengan kemunculan gelembung gas. Diduga gelembung gas itu muncul lantaran terjadi anomali tekanan pada saat pengeboran ulang sumur dilakukan. Sejak 17 Juli tumpahan minyak kemudian terlihat di sekitar Anjungan, lalu meluas hingga ke 11 desa di Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Semenjak bocornya Pertamina, kita udah nggak mulai produksi ngambil air dari sana gitu, karena kan kita ini kan benar-benar memakai air dari laut gitu. Lautnya terkena limbah ya kita nggak berani setor, nggak berani karena nanti takut mengandung minyak kan, garamnya juga nanti ya nggak ada yang mau beli. Baik, tadi ini ya sedikit video cuplikan tentang ancaman di Laut Jawa. Mungkin ada yang mau menyampaikan tentang dari video ini? Akibat kelalaian industri bukan hanya beberapa sektor yang terkena dampaknya, jadi banyak warga juga yang menjadi korban. Baik, masih aja apa dua ya tidak? Baik, ada lagi yang mau menyampaikan tentang ini? Di dalam ini ada ancaman-ancamannya apa saja? Silakan. Dengan apabila lautnya semakin tercemar, maka terumbu karang, ikan-ikan pun nanti bakal bisa rusak menjadi mati. Oke, baik, cukup ya. Jadi ya itu ya, ini di video ini digambarkan tentang ancaman ketika terjadi salah satu bencana alam yang mungkin oleh manusia, tapi dampaknya tidak cuma satu, tapi lebih dari satu. Penyebab apa? Dampak yang ditimbulkannya. Awal dari minyak, bocoran minyak, tapi kemana-mana. Lautnya mungkin juga ke ekosistemnya, mungkin dari petani atau nelayannya dan sebagainya, ini dampaknya sangat banyak. Tapi kali ini Bapak akan membagi kelompok. Ya, ini Bapak akan menyajikan data per kelompok. Ya, selanjutnya adalah nanti ini ya kita akan berbagi secara kelompok. Oke ya. Jadi di tahap kedua ini ya, kedua adalah mengomunikasikan ke dalam kelompok belajar. Jadi kita hari ini punya 3 kelompok bersama. Kelompok 1 yang di sini, yang kemarin kita sudah diskusi sebelumnya. Kelompok kedua, kelompok 3. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang temanya polusi air. Kelompok 2 nanti temanya tentang polusi udara. Kelompok 3 tentang polusi tanah. Ya. Sini Bapak sudah menyajikan NKPD, lembaga statistik yang bisa disajikan di sini sudah ada. Nanti ini kelompok dapat ini 1. Ya, silakan diterima terlebih dahulu. Ya. Dan ini kelompok 3 ya, kelompok 3 tentang polusi tanah. Ini yang kedua polusi udara ya. Dan yang ke-1 polusi air. Ya, silakan dibuka ya KPD-nya. Di situ sudah ada tentang permasalahan ya yang Bapak sajikan mengenai tadi ya salah satu tadi ini adalah tentang bencana air. Ya, yang mungkin dampaknya bisa kemana-mana. Kalau kita amati banyak sekali ya mungkin fenomena yang mungkin muncul di sekitar kita tentang mungkin oleh manusia, oleh akibat industri atau yang lainnya sedang menyebabkan banyak orang-orang manusia juga. Ya, silakan diskusi sama teman-temannya ya. Boleh mungkin ya sambil nanti untuk mencari jawabannya bisa menggunakan internet. Ya, silakan yang harus digunakan untuk mencari data. Ya. Jadi tadi ya itu pertama. Yang kedua tadi silakan nanti ini digunakan buat menjawab. Jadi nanti ada 7 pertanyaan di EKB itu, silakan nanti gunakan ini menjawabnya. Sajikan di sini. Ya, tentang data yang nanti silakan dituangkan di sini. Ya. Bapak kasih waktu selama 20 menit cukup ya. Silakan ya 20 menit untuk mungkin masuk 20 menit untuk menyajikan, dan mungkin kalau bisa seperti 15 menit sudah selesai, nanti kita presentasikan. Apa ya, kita buat poin-poinnya aja. Nggak tes kita langsung. Soalnya aja dibahas. Terus video apa? Pakar minyak terhadap asuhan manusia. Ini dampak.
buat penurunan. Kebetulan itu warna merah ini kan. Jangan. Langsung aja situ ya, kita dituangkan. Kenapa? Ada yang tanyakan nggak dari soal ini yang bingung atau kurang jelas? Apa dia? Ada yang memberikan dalam soalnya. Yang mana nih? Tadi dicakin. Ada yang menjawabnya membahas soalnya di belakang. Itu narasi setelah dipahami dari naskah itu Terus video kan? nanti kita presentasikan. Yang baik itu, baik kalau sudah silakan diberitakan, bapak siap untuk yang kedua kalau yang presentasinya itu. Boleh juga ya, hanya 15 menit ya, karena saya kasih sesi waktu. Ya, jawabannya langsung dituangkan di sini. Ya, silakan sambil ini dibaca ya, mungkin antum baca dulu berkelompok. Ya. Sambil diskusi ya, diskusi. Silakan kelompok. Tentang pencemaran atau polusi air. Silakan nomor 1 waktunya 7 menit dari sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pencemaran air. Pada pagi hari ini kami akan memberikan sedikit presentasi tentang pencemaran air. Dan kita akan juga beberapa soal, yaitu ada 7 soal. Untuk pembacaan soal dibacakan oleh Al-Farisi dan akan dijawab oleh Hafiz Sinosok. Dipersiapkan 4 bulan 4. Pertanyaan pertama, apakah permasalahan pertama dari wacana di atas? Oke, pertama itu jawabannya pencemaran air yang menyebabkan kerusakan ekosistem air dan adanya kerugian bagi masyarakat di pesisir pantai. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Yang pertama itu gara-gara limbah industri, limbah pertanian, dan juga limbah kilang minyak pantai yang limbahnya itu langsung masuk ke pantai. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak pembuangan tumpahan minyak terhadap kelangsungan hidup, makhluk hidup, dan lingkungan? Dampaknya itu karena dia limbahnya itu langsung masuk ke lautan, maka akan berdampak kepada ekosistem laut dan juga keanekaragaman laut. Seperti terumbu karang dan juga plankton akan cepat mati. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Limbah dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem maupun itu air, darat, dan juga udara. Pertanyaan kelima, menurut kelompok, berikanlah solusi pencegahan dan penanggulangan yang mungkin dari masalah di atas. Solusi dari kita itu adalah menyebarkan bakteri spray dan juga melakukan pengolahan limbah dengan benar supaya tidak ada limbah lagi yang merusak ekosistem maupun itu laut, udara, ataupun tanah. Pertanyaan benar, dari solusi yang telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasan. Menurut kita solusinya itu adalah melakukan pengolahan limbah dengan baik supaya nggak terjadi pencemaran air karena limbah minyak. Pertanyaan ketujuh, berdasarkan wacana di atas, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air menurut kita itu adalah pencemaran yang terjadi di air yang dapat merusak ekosistem air. Oke, baik. Terima kasih kepada Al-Farisi dan Hafiz Sinosok karena telah membacakan dan menjawab soal. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, silakan yang ingin bertanya. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin tanya kepada nomor 1 tentang pencemaran air tadi disampaikan ya, ada 7 permasalahan yang dikasih oleh nomor 1. Silakan dari kelompok lain ingin menanggapi atau menanyakan silakan. Silakan ada dari kelompok. Silakan nomor 2. Silakan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pencemaran air kan di situ kan dilihat kalau berdampak ke laut bakal merusak ekosistem laut yang kayak terumbu karang dan ikan hidup akan mati gitu kan. Nah kalau dampaknya ke manusia bakal jadi apa? Jadi kalau misalkan dampak ke manusia itu kayak kan banyak para nelayan itu ngambil ikan-ikan dari laut. Nah, jadi kalau misalkan nelayan-nelayan itu ngambil ikan yang mengandung limbah-limbah tersebut, nanti
takutnya berdampak juga kepada orang-orang yang mengonsumsi ikan tersebut. Jadi itu sangat berdampak kalau misalkan bagi kesehatan juga. Gimana Pak? Sudah puas. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Akno. Bakteri strain itu apa? Jadi bakteri strain itu bakteri yang dimana untuk mengonsumsi minyak-minyak yang ada di laut ataupun dimanapun seperti kayak bensin, dia bisa mengonsumsi minyak tersebut. Saya sudah cukup. Apa sudah cukup? Mungkin kalau sudah cukup kesimpulannya apa dari kesimpulan yang sudah dibahas kelompok 1 tentang pencemaran air. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya manusia itu kita kurangi risiko terjadinya pencemaran air. Yang mana mungkin yang disampaikan kelompok 1 silakan disimpulkan kira apa nih langkah-langkahnya untuk bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya pencemaran air. Jadi yang pertama itu adalah caranya itu kita tidak boleh terlalu serakah. Kalau misalkan kita bisa menggunakan energi selain yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Contohnya kan kalau misalkan minyak ini bisa menghasilkan untuk bensin untuk kendaraan, tapi kita bisa menggantinya dengan contoh energi dari matahari untuk menghasilkan mobil panel surya. Baik, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ini kita masuk ke tahapan yang kelima tentang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kita sudah mendengar semua, memaparkan semua, jadi menyampaikan tentang permasalahan lingkungan. Biasanya dari tentang dari mulai polusi air, polusi udara hingga polusi tanah. Dan mungkin kita sama-sama refleksikan bersama. Mungkin di sini ada yang ingin memberikan feedback atau refleksi tentang diskusi tadi. Silakan. Ini saya ketik semuanya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Silakan Umar. Berdasarkan dari diskusi-diskusi tersebut dapat disimpulkan dunia penanganan khusus akibat polusi udara, baik polusi udara, air, tanah, untuk mengelolanya lebih benar dan pengawasan yang lebih ketat sehingga bisa mengurangi kerusakan ataupun pengurangan dari dampak global warming. Kita satu lagi. Ya. Baik, setelah mendengarkan beberapa presentasi dari 3 kelompok tersebut, saya harap bahwa di masa depan kita bisa mengalihkan energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan dan ya semakin hijau juga. Baik, terima kasih atas tambahannya ya. Jadi itu ya, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hal ini ya. Jadi betul sekali dalam pencemaran lingkungan bahwasanya kuncinya di manusia. Ya, manusia adalah peran dari utama. Ya, kalau manusianya nggak serakah, maka hal ini akan lestari. Jadi sebenarnya lestari juga akan konservasi. Tapi kalau manusia serakah, manusianya tamak, maka dari terjadi adalah terjadinya dari pencemaran udara, tanah hingga pencemaran air. Kan semuanya dari manusia sendiri yang mengolahnya, yang mungkin mengakibatkan kelalaian di mana-mana. Ya, tapi Bapak kan sedikit kesimpulan. Ini bersama kebisingan akibat mungkin kendaraan maupun industri yang mengakibatkan pencemaran suara. Kemudian beberapa hal dari tentang pencemaran udara. Ini tadi pemicunya adalah ada beberapa senyawa gas yang mengimpatkan dari pencemaran. Jadi tanyakan nomor 1 menanyakan tentang global warming ya. Katanya dari satunya di sini nitrogen ya di udara semesta ini ya. Lalu ada oksigen, gas argon dan sebagainya. Ini merupakan kandungan yang di atmosfer ya. Namun ini akan menjadi masalah baru ketika terjadi pencemaran. Jadi ketika komposisinya tidak sedemikian rupa, artinya nggak stabil. Perubahan lingkungan yang mengakibatkan ini ya munculnya gas CO, NO2, NOx kemudian lainnya ini dan CFC ini pemicu utama terjadinya global warming pencemaran udara ya. Lalu kalau yang kedua tentang ini ya hasil terakhir ya hasil kita tadi salah ya kalau kita 2 kita dari semua jawab jadi tambahan bercerita ya kita hitung ya total yang sekali ini kelompok 1 dapat kelompok bintang 7 ya 7 kelompok 2 dapat 6 kelompok 3 dapat 4 ya. Baik, dengan demikian yang paling banyak mendapatkan bintang adalah kelompok 1. Saya akan saya sampaikan awal
Bapak sudah menyiapkan hadiah buat kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak. Silakan kepada kelompok 1 bisa masuk ke depan. Ini yang untuk kelompok 1 silakan bisa ke depan. Ini yang adalah yang sudah mendapatkan bintang paling banyak. Buka aja pelangnya. Silakan begini ya. Ya, silakan ke depan. Buka. Baik, itu ya saja yang untuk pagi ini selesai ya. Terima kasih pada semua kelompok yang sudah menyajikan dengan sangat apik, sangat bagus. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Yang mungkin masih kurang silakan dievaluasi. Kemudian sebagai penutup ya, tutup silakan nanti ya, buka e-learning ya, nanti buka e-learning. Nanti situ ada penugasan tentang ini ya, tugas berikutnya. Ya, silakan dibuka saja di e-learningnya. Nanti kalian bisa di rumah tentang tugasnya adalah membuat poster mengenai dampak daripada pencemaran lingkungan. Ya, waktunya sampai minggu depan. Silakan kerjakan di rumah masing-masing. Nanti buat e-learning dan dikumpulkan minggu depan. Dengan tugas tadi membuat poster mengenai dampak kerusakan lingkungan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Enggak. Baik, kalau ada kita cukupkan dari sini. Kita berdoa bersama. Ya, semoga yang sudah kita kecil ini bermanfaat buat antum semua, dan kita tutup dengan doa tutup masjid. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini setelah selesai melaksanakan pembelajaran praktek UKIN uji kinerja PPG Kampus Universitas Bengkulu tahun 2022 yang dilaksanakan di SMA Gimnasium Business School. Dari sini kita bisa melihat menyimpulkannya tentang pembelajaran yang tadi saya laksanakan dengan anak-anak kelas 5, di mana mereka sangat antusias ketika mengikuti materi yang saya sajikan, itu menggunakan pendekatan pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang mana saya tambahkan sedikit itu tentang token ekonomi. Ini mungkin kooperatif learning ya, saya hanya menyisipkan ketika di sesi diskusi itu ada namanya token prestasi, yang mana ketika ada siswa yang aktif, ada yang mungkin lebih partisipatif, maka ada sedikit semacam reward, yaitu dengan cara pemberian bintang. Di situ dari awal pembelajaran sudah saya sampaikan mengenai sistemnya, yaitu salah satunya adalah nanti akan ada poin bintang. Ini dan kemudian ketika pembelajaran berlangsung, ketika siswa yang bertanya atau menyampaikan gagasan, menyampaikan keaktifannya, maka di situ harus kita tampilkan. Ya, jadi ada tanda bintang yang kemudian diakumulasikan hingga akhir pembelajaran. Setelah itu, baru nanti mereka akan sertifikasi beri reward. Ya, kelompok terbaik tadi yang sudah melaksanakan diskusi dengan baik, dengan kerjasama yang kolaboratif, maka tadi akan saya kasih hadiah dari akhir pembelajaran. Ya. Kemudian saya refleksikan juga tadi terkait dengan pembelajaran hari ini, mungkin ini langsung ya ketika mereka sedang melaksanakan PAT. Jadi sekolah kami sedang ada PAT atau penilaian sumatif akhir tahun, namun mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, keceriaan, dan juga antusias, sehingga pembelajaran ini bisa bermakna, bisa mendapatkan manfaat buat mereka. Itu yang bisa saya refleksikan tentang pelaksanaan pembelajaran UKIN ataupun uji kinerja praktek PPG, yaitu Tahun 1 Gelombang 2 yang dilaksanakan dengan Kampus Universitas Bengkulu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.